SPD, Ibu Handayani SPD, terus ada Ibu Elvia SPD, dan Pak Tobib. Pak Mas Tobib. Karena saya menghormati Mas dulu. Baik, langsung saja kepada Bapak Mentor dan Ibu Kepala yang saya hormati, saya akan mulai yang pertama, yaitu Bapak Reza Kasih Mustafa. Silakan. Baik, terima kasih atas waktunya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Pada kesempatan kali ini, saya akan memperkenalkan diri dulu. Nama saya Reza Kasih Mustafa. Saya bekerja di SD Negeri Batuman 2 sebagai guru agama Islam. Nah, pada seminar kali ini, saya akan mempresentasikan tentang laporan orientasi dari instansi pemerintah bagi PPK Dinas Pendidikan Kebudayaan Kepemudaan dan Olahraga Kabupaten Semarang untuk rencana kerja PPK 2023, yaitu pembentukan karakter religius peserta didik melalui kegiatan pembiasaan keagamaan di SD Negeri Patemon 2. Nah, untuk kegiatan rencana hasil kerja saya selama 5 tahun, untuk di tahun pertama yaitu kegiatan pembiasaan keagamaan. Di tahun kedua, melaksanakan kegiatan pembiasaan keagamaan peserta didik, meliputi membaca Asmaul Husna, sholat duha berjamaah, sholat zuhur berjamaah, membaca surat pendek, dan hafalan surat pendek. Jadi ada 5. Untuk tahun yang ketiga, tetap melaksanakan kegiatan pembiasaan keagamaan pada tahun pertama dan kedua. Tahun yang keempat, mengadakan kegiatan uji kompetensi hafalan UKH surat pendek. Di tahun yang terakhir, tahun kelima, melaksanakan evaluasi dari kegiatan yang telah terlaksana. Oke, kita akan melihat rencana program selama 5 tahun. Next, Mbak Handa. Baik, tahun kegiatan yang tahun pertama, kegiatannya kegiatan pembiasaan keagamaan. Untuk tahapan kegiatannya, tahap pertama mengamati kegiatan pembiasaan keagamaan peserta didik di sekolah. Output atau hasil dari tahapan yang pertama, mengetahui permasalahan yang terjadi dalam kegiatan pembiasaan keagamaan di sekolah, tentunya di SD Negeri Batuman 2. Untuk hasil dari output, saya menerapkan nilai berakhlak, yaitu saya mengamati permasalahan dengan jujur dan akuntabel. Untuk tahap yang kedua, melakukan wawancara terhadap peserta didik yang belum bisa menerapkan karakter religius dan berkomunikasi dengan kepala sekolah dan tentunya dengan bapak ibu guru kelas atau wali kelas. Outputnya atau hasilnya, terkumpulnya data dari peserta didik dan terjadinya kesepakatan dan persetujuan dengan kepala sekolah dan guru kelas. Untuk nilai berakhlaknya, saya melakukan wawancara dengan peserta didik tanpa memandang latar belakangnya, tidak membeda-bedakan, dan saya juga berkonsultasi dilakukan dengan ramah dan terus melakukan perbaikan sesuai arahan dari kepala sekolah dan saran dari guru wali kelas. Untuk berakhlaknya harmonis, berorientasi pelayanan dan kolaboratif. Untuk tahap yang ketiga, merancang program kegiatan dan menyusun jadwal pembentukan karakter religius peserta didik melalui pembiasaan keagamaan, yaitu membaca Asmaul Husna, sholat duha berjamaah, sholat zuhur berjamaah, membaca surat pendek, dan hafalan surat pendek. Untuk output atau hasilnya, terbentuknya kegiatan pembiasaan keagamaan di sekolah. Penerapan nilai berakhlaknya, saya dalam merencanakan program kegiatan pembiasaan keagamaan peserta didik dilakukan dengan cara inovatif. Nilai berakhlaknya adalah adaptif. Oke, kita lanjut ke tahun yang kedua. Untuk kegiatannya, melaksanakan kegiatan pembiasaan keagamaan peserta didik
membaca Asmaul Husna, sholat duha berjamaah, sholat duha berjamaah, membaca surat pendek dan hafalan surat pendek. Untuk tahapan kegiatannya, yang tahap pertama, membuat teks doa setelah sholat duha dan teks Asmaul Husna untuk mempermudah anak dalam membaca atau berdoa. Output atau hasilnya, kesepakatan bersama, adanya doa bersama dan pembiasaan Asmaul Husna. Jadi ketika kita setelah sholat, baik sholat duhur ataupun sholat duha, kita terbiasa untuk melakukan berdoa terlebih dahulu, tidak langsung lari keluar dari masjid. Untuk penerapan nilai berakhlaknya, saya membuat jurnal juz amma dan kartu kontrol kegiatan dan pembiasaan Asmaul Husna. Nilainya adaptif. Untuk tahap kedua, membuat jurnal hafalan juz amma. Nah, di sini kita akan mengetahui kalau ada jurnal, anak itu sudah hafal sampai surat berapa. Misal kita mulai dari surat An-Nas, anak itu bisa sampai surat apa. Nah, untuk itu anak kan bisa tahu, oh aku ini belum hafal ini, jadi aku harus menghafal ini. Itu untuk output hasilnya, antusias peserta didik dalam hafalan surat pendek. Untuk penerapan nilainya, saya meningkatkan dan memotivasi peserta didik dalam hafalan surat pendek. Untuk nilai berakhlaknya adalah kompeten. Di tahap yang ketiga, membuat kartu kontrol jujur dan disiplin dalam pelaksanaan sholat fardu. Untuk outputnya, peserta didik dapat melaksanakan sholat fardu dengan rutin. Nah, biasanya anak-anak kalau sudah ada kartu jujur dan disiplin, itu anak akan merasa takut untuk tidak melakukan sholat. Jadi mereka merasa termotivasi untuk sholat tertib dan rutin. Untuk penerapan nilai berakhlaknya, saya meningkatkan kompetensi religius anak melalui sholat fardu. Biasanya kalau yang kita tahu adalah sholat duhur berjamaah. Oke, next. Di tahun yang ketiga, tetap melaksanakan kegiatan pembiasaan keagamaan pada tahun pertama dan tahun kedua. Untuk tahapan kegiatannya, tahap pertama melaksanakan kegiatan pembiasaan keagamaan, hafalan surat pendek, atau melanjutkan hafalan pada tahun pertama yaitu surat Al-Fil sampai At-Tariq. Untuk yang tahun sebelumnya itu An-Nas sampai Al-Fil. Untuk yang tahun selanjutnya itu dari Al-Fil sampai At-Tariq. Untuk outputnya, membentuk karakter religius peserta didik dengan hafalan. Penerapan nilai berakhlaknya, saya mendorong peserta didik dalam melaksanakan tugas dengan disiplin dan berintegritas tinggi. Untuk nilai berakhlaknya adalah akuntabel. Untuk tahap kedua, melakukan pengelompokan antara peserta didik yang dapat mengikuti dan melaksanakan sesuai target yang ditentukan dengan peserta didik yang tertinggal. Untuk output hasilnya, peserta didik yang tertinggal dilakukan pembimbingan khusus untuk meningkatkan jumlah surat pendek yang dihafalkan. Kalau dijadikan satu, itu nanti yang sudah yang udah hafalannya udah panjang ya, nanti malah menunggu, kasihan. Jadi saya mengumpulkan bagi yang sudah baik sama yang tertinggal. Untuk penerapan nilai berakhlaknya, saya melakukan perubahan dalam perbaikan tanpa membeda-bedakan peserta didik. Jadi semuanya saya anggap sama, tidak memandang orang itu anak ini, orang itu anak itu, tidak, semuanya sama. Oke, next. Di tahun keempat, kegiatannya mengadakan kegiatan uji kompetensi hafalan UKH atau surat pendek. Untuk tahapan kegiatannya, tahap pertama konsultasi dengan kepala sekolah. Untuk outputnya, adanya kesepakatan dan terselenggaranya kegiatan uji kompetensi hafalan surat pendek guna meningkatkan kompetensi peserta didik dan akan mendapatkan penghargaan berupa sertifikat. Biasanya sertifikat diberikan ketika kenaikan kelas. Untuk penerapan nilai berakhlaknya, saya meningkatkan kompetensi diri sesuai perubahan dan mencari referensi yang lebih cermat dengan sumber yang lebih luas. Entah itu dari Bapak Kepala Sekolah, Ibu Kepala Sekolah, atau dari Bapak Ibu Guru Wali Kelas. Untuk nilai berakhlaknya adalah kompeten. Tahap yang kedua, membuat teks bacaan surat pendek. Nah, adanya teks bacaan hafalan surat pendek. Untuk penerapan nilainya, saya membuat kegiatan berkomunikasi dengan teman sejawat dan wali siswa menggunakan bahasa yang baik.
nilai berakhlaknya berorientasi pelayanan. Untuk tahap yang ketiga, melakukan sosialisasi. Terlaksananya kegiatan sosialisasi. Untuk penerapannya, saya menyampaikan kegiatan pembiasaan ini kepada kepala sekolah, guru kelas, guru lainnya, serta masyarakat agar terjalin hubungan yang selaras. Jadi yang tahu tidak hanya di lingkup sekolahan, tapi di luar sekolahan mereka mengetahui kalau di SD ini tuh SD Batuman 2 itu tidak kalah dalam hal agama dari sekolahan yang lain. Oke, next kita lanjut ke tahun yang kelima. Melaksanakan evaluasi dari kegiatan yang telah terlaksana. Tahapan kegiatannya, tahap pertama memberikan lembar kuesioner kepada guru dan peserta didik tentang kegiatan keagamaan yang dilaksanakan serta dampak yang dirasakan. Untuk outputnya, guru dan peserta didik mendapatkan lembar kuesioner. Penerapan nilai berakhlaknya, saya menciptakan suasana yang lebih baik dari hari ke hari dan terus berinovasi dan mengembangkan kreativitas. Nilai berakhlaknya adaptif. Untuk tahap yang kedua, guru dan peserta didik mengisi lembar kuesioner. Untuk outputnya, lembar kuesioner yang telah terisi jawaban guru dan peserta didik. Penerapan nilai berakhlaknya, saya memberikan kesempatan kepada berbagai pihak untuk berkontribusi dalam program pembiasaan religius peserta didik kolaboratif. Untuk tahap yang ketiga, menyimpulkan hasil jawaban kuesioner yang diisi peserta didik. Untuk output hasil kegiatannya, simpulan tentang pelaksanaan internalisasi karakter religius. Untuk penerapan nilai berakhlaknya, terciptanya suasana yang lebih baik dari hari ke hari karena peserta didik bisa mengenal ilmu keagamaan sehingga antara ilmu pengetahuan dan ilmu agama berjalan beriringan dengan selaras. Untuk nilai berakhlaknya berjalan harmonis. Terima kasih. Mungkin itu paparan presentasi dari saya. Kita kembalikan ke moderator. Iya. Terima kasih. Itu tadi hasil paparannya dari Bapak Riza Azim Mustafa, SPD. Untuk sesi tanya jawab, silakan ada yang bertanya. Ibu Sina, silakan. Baik, terima kasih waktunya. Saya mau bertanya nih, Pak Riza. Tadi kan Pak Jenderal menyebutkan banyak sekali pembiasaan dalam merencanakan kegiatan bimbingan. Ada pembacaan Asmaul Husna, sholat zuhur, sholat berjamaah, ada juga pelajaran surat pendek. Yang jadi pertanyaan adalah bagaimana dengan jadi guru kelas membagi waktunya, karena sangat banyak pembiasaan yang ada, dan bagaimana dengan membagi waktu dan pelaksanaannya. Seperti itu, terima kasih. Baik, terima kasih pertanyaannya, Bu Sina. Saya akan langsung mencoba menjawab. Semoga jawaban saya memuaskan. Terima kasih. Baik, untuk melaksanakannya, yang pertama adalah Asmaul Husna. Asmaul Husna saya lakukan, saya laksanakan, bukan saya, di SD Negeri Batuman 2 melaksanakannya. Untuk pembiasaan Asmaul Husna itu dilakukan setiap pagi sebelum kita mulai pembelajaran. Dan tentunya tidak saya sendiri, itu saya berkolaborasi dengan guru atau wali kelas untuk pembiasaan Asmaul Husna. Terus yang kedua untuk sholat duha. Sholat duha itu akan dilaksanakan setiap hari Kamis semuanya, terutama nanti kita coba untuk yang kelas besar. Terus untuk sholat zuhur berjamaah itu kita juga sudah melaksanakan, tentunya di siang hari. Untuk kelas kecil sampai kelas besar kita selalu dengan rutin melaksanakan sholat zuhur itu sebelum kita pulang. Terus untuk hafalan surat pendek itu untuk kita bagi menjadi dua tahap. Yang pertama kelas kecil dan kelas besar. Kelas kecil itu setelah jam 10 sampai 10.15 sampai jam 11. Terus untuk yang kelas besar setelah kita melaksanakan sholat zuhur berjamaah. Mungkin itu jawabannya pada Mbak Sina. Terima kasih. Ya, terima kasih ya. Ini langsung saja kepada Bapak Anisi selaku mentor untuk memberikan masukan kepada Bapak Riza. Iya, Pak Riza, terima kasih sudah presentasi ya. Untuk ini, untuk pembuatan laporannya
sudah bagus nih. Kemudian saya tanya tadi di kegiatan pada tahun kedua tadi ya, tahun kedua tadi ada membuat jurnal hafalan juz amma. Itu mungkin dari Pak Nizar, itu untuk hafalan di tahun kedua itu dari surat apa sampai apa ya? Kalau untuk hafalannya saya bagi juga dua tahap. Untuk kelas kecil itu sama dari Anas sampai surat Al-Fil kelas 1 sampai 3. Tapi juga boleh misal contohnya kemarin di kelas 2 itu udah sampai surat Asyam. Itu juga tidak apa-apa. Nah, nanti kita melanjutkan ke yang lebih tinggi. Misal kalau untuk kelas besar itu kan juga kita kan tidak bisa memungkiri yang namanya anak kan berbeda-beda ya. Saya janjikan tetap sama dari Anas, tetapi saya bukan sampai Alfi lagi, tetapi sampai Ad-Duha. Kemudian untuk kegiatan hafal ini apakah bisa dilaksanakan sendiri? Sebenarnya itu harus hafalan juz amma ketika pembelajaran agama atau butuh waktu sendiri? Kalau untuk jadwalnya itu untuk jadwal hafalan itu setiap hari Selasa. Jadi kelas 1, kelas 2, kelas 3 itu bergantian. Jadi misal kelas 1 hari Senin itu membaca Iqra. Nah, nanti kelas 1 untuk hafalannya di hari Selasa. Begitupun sebaliknya sampai kelas 6. Itu ya Mas ya. Oke Mas Nizar, ya ini untuk kegiatannya, rencananya untuk dilaksanakan dengan baik, kita kuatkan karena guru agama itu karena guru yang akan masuk surga yang pertama kali ya, itu ya. Atau Mas Taufik itu ya. Siapa? Di sini untuk kegiatan 5 tahun ke depan ini bisa diterapkan dengan baik dan dilaksanakan sehingga nanti bisa berdampak ke peserta didik. Dan tentunya apa yang disampaikan oleh Pak Nizar tadi bahwa di SD Patemon 1 tidak kalah dengan SD di sekolah MI itu ya, di sekolah MI yang artinya untuk bidang keagamaannya bisa baik, bisa setara dengan MI atau lebih di atasnya lagi itu ya. Sekali lagi terima kasih kepada Mas Nizar untuk presentasinya. Kita berikan aplaus untuk Mas Nizar ini.